Halo teman-teman, saya akan bacain lagi satu komentar dari teman kita. Aku setiap panik, tubuhku mudah bergetar, keringat dingin, dan badan jadi lemes banget. Apakah aku juga kena anxiety, Kak? Aku juga sering tiba-tiba berdebar-debar, padahal tadinya aku nggak apa-apa, nggak lagi mikir berat juga. Pokoknya tiba-tiba suasana berubah gitu aja. Oke ya, ini adalah salah satu komentar dari teman kita yang mengeluhkan bahwa sering kena serangan panik, saya nangkapnya seperti itu. Pada saat serangan panik, tubuhnya seperti bergetar, gemeter, kemudian keringat dingin, lemes ya, saya nangkapnya seperti itu. Dan saya nangkap lagi di bagian bawah sini, sering tiba-tiba berdebar-debar jantungnya ya maksudnya, yang tadinya itu nggak ada apa-apa ya. Dan ini juga relate dengan pengalaman saya di masa lalu, waktu saya masih menderita anxiety ataupun kecemasan berlebihan. Jadi memang suasana itu seperti berubah total, cepet banget gitu aja. Dan saya yang paling ingat tuh teman-teman, saya lagi asik-asik ngobrol sama sahabat lama saya. Ngobrol itu saya ingat banget jam 8 malam. Tiba-tiba aja teman-teman ya, pokoknya tiba-tiba banget, tadinya masih asik nostalgia ngomong sana sini, tiba-tiba saya deg-degan, deg-deg makin kenceng deg-degannya, udah keringetan kayak gitu. Nah saya bilang langsung ke teman saya ya, dua orang yang lagi nongkrong sama saya mau pulang. Tiba-tiba perut saya mules, pengen BAB, padahal enggak teman-teman, padahal itu saya lagi serangan panik. Saya pulang ke rumah, saya duduk dan mencoba menenangkan diri. Memang teman-teman, itu yang saya rasakan seperti itu. Orang yang punya anxiety, yang tadinya kayak gini, baik-baik saja, tiba-tiba suasananya berubah. Langsung jadi cemas, langsung bergetar, langsung keringat dingin, dan itu bisa terjadi. Sama seperti apa yang saya alami di masa lalu, teman. Nah, di sini ada juga satu pertanyaan ya, apakah aku juga kena anxiety, Kak? Bisa jadi ya, karena mirip gejalanya dengan yang saya alami. Saya juga sudah ke dokter, sudah check up semuanya, dan dokter bilang kalau saya tuh punya kecemasan berlebihan. Tapi ya, buat teman-teman yang punya gejala-gejala yang sama, mungkin alangkah baiknya ya, saya di sini bukan dokter, jadi nggak bisa mutusin. Alangkah baiknya memang kita harus cek ke dokter dulu, ya. Cek semuanya, check up semuanya. Barangkali memang ada darah rendah, darah tinggi, atau apapun itu ya, yang kan bisa menyebabkan juga gejala-gejala yang aneh ya dalam tubuh kita. Kalau saya pribadi itu sudah cek semuanya waktu itu ya, dan memang itu dokter waktu itu bilang kalau saya itu punya kecemasan. Jadi sudah jelas gitu. Nah, untuk memastikan kalian apakah kalian punya kecemasan atau enggak, mendingan dicek ke dokter ya. Barangkali ya teman-teman ya, cek darah semuanya ya, misalkan gulanya, tensinya, darah nggak ada hubungan sama tensi ya. Darah itu gula, kolesterol, asam urat, cek vitamin D-nya apakah terlalu rendah dan lain-lain ya, HB-nya, sel darah merahnya dan lain-lain, cek tensi juga terlalu tinggi, terlalu rendah dan lain-lain. Sehingga yang tadinya mudah panik, gemeter, keringat dingin, badan jadi lemes itu apakah karena ada penyakit lain atau memang terkena anxiety. Nah, kalau saya dulu itu dicek semuanya bagus ya. Waktu itu vitamin D saya yang agak rendah, saya minum vitamin D suplemen 1-2 minggu sudah normal vitamin D-nya, tapi masih kecemasan. Jadi memang saya waktu itu kecemasan gitu ya. Nggak ada gangguan kesehatan yang lain. Memang itu sudah saya buktikan dan memang kita harus membuktikannya, teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya untuk mengatasi kecemasan berlebihan itu stepnya itu panjang. Inilah yang membuat kita harus sabar ya, teman-teman ya. Kalau orang sakit kepala, diminumin obat, tinggal tidur, selesai urusannya. Kalau orang kena luka ya, misalkan luka habis jatuh kayak gitu ya teman-teman, diobatin, diperban, selesai. Kecemasan itu masalah mental. Bisa sembuh cepat, bisa juga agak lama. Nah, kuncinya adalah di mental kita sendiri. Gini teman-teman, kenapa kita kena kecemasan berlebihan? Karena serangan kecemasan itu levelnya segini dan mental kita biasanya lagi di bawah. Makanya kita harus menaikkan mental kita biar mental kita jauh lebih kuat sehingga ketika serangan cemas itu datang kita mudah sekali mengatasinya. Nah, yang paling penting sebelum kita mikir bagaimana cara mengatasi kecemasan ataupun meningkatkan mental,
adalah bagaimana caranya kita menangani saat kecemasan kambuh, itu yang paling penting. Nah, di setiap video saya selalu menyampaikan yang namanya PDPS, ya. Pasrah, duduk tenang, pernapasan, dan senyum. Ingat ya, pasrah, duduk tenang, pernapasan, dan senyum. Itu yang saya lakukan pada saat serangan kecemasan datang. Pasrah, duduk, ya beneran pasrah. Jadi mau jantung berdebar-debar, mau keringat dingin mengucur sejagung-jagung, keringat gede-gede, mau basah kuyup, mau berdebar-debar, mau gemeter, mau lemes, pokoknya duduk dan pasrah. Teman-teman, kalau kita mencoba melawan, ataupun kita mencoba yang kayak, jangan panik dong, malah makin panik. Jangan cemas dong, malah makin cemas. Jadi solusinya adalah kita jangan melakukan apapun, duduk pasrah tenang, sambil ngatur pernapasan. Karena memang setiap kecemasan berlebihan, kecemasan menyerang, biasanya pernapasan kita kacau ya. Pernapasan kita kayak yang, apa itu namanya? Apa ya namanya ya? Pendek-pendek dan tergesa-gesa. Kayak gitu. Jadi pasrah, duduk, pernapasan. Kita atur pernapasan kita sedalam mungkin. Kita tarik dalam. Kita keluarkan pelan-pelan ya, seperti itu. Tarik dalam, kita keluarkan pelan-pelan, sampai pernapasan kita beneran tenang dan nggak ngos-ngosan lagi. Karena pernapasan itu sangat berpengaruh pada detak jantung, ketenangan, relaksasi, ataupun seberapa tinggi level panik cemas kita. Yang bisa kita lakukan adalah ngontrol pernapasan. Kita nggak bisa ngontrol panik kita, ngontrol cemas kita pengaruhi dari pernapasan kita, sambil yang namanya senyum. Karena senyum itu juga merelaksasi. Jadi yang bisa kita kendalikan apa? Duduk, pasrah, ya. Pasrah, duduk, pernapasan, senyum. Nah, itu adalah hal yang saya lakukan pada saat serangan kecemasan kambuh ya, teman-teman ya. Nah, di sini kan bilang ya, aku setiap panik tubuhku mudah bergetar, keringat dingin. Nah, apakah keakuan saya itu udah tak jawab tadi? Nah, yang saya lakukan itu ya saat serangan kecemasan. Nah, di sini nggak lagi mikir berat juga, pokoknya tiba-tiba suasananya berubah. Sedikit ilmu yang saya dapatkan gara-gara kecemasan, teman-teman. Waktu saya punya gangguan kecemasan, itu juga saya nggak punya masalah. Duit saya, alhamdulillah, sudah lumayan banyak. Hidup saya baik-baik saja, tiba-tiba aja. Keselin kan? Hidup baik-baik saja, nggak ada cobaan apapun, ya tiba-tiba aja serangan kecemasan sering datang. Dan jangan heran, karena kata dokter teman-teman, itu ternyata bisa jadi karena memori di masa lalu. Dan masa lalu saya itu berat sekali. Pernah ya hutang banyak ratusan juta, ya nganggur. Pokoknya di tahun-tahun sebelumnya, sebelum saya punya kecemasan, itu hidup saya cukup berat. Di perantauan, sendirian, dikejar-kejar hutang, ditagih-tagih orang setiap hari, ya. Kemudian masalah sama mantan, yang ditinggalin, yang ditinggal nikah. Pokoknya banyak sekali masalah saya. Problematik banget. Nah, di tahun 2023 itu semuanya sudah selesai. Utang sudah lunas, ya udah bisa move on juga ya. Pokoknya semuanya tuh beres, teman-teman. Tapi malah serangan kecemasan. Yang katanya, kata dokter teman-teman ya, itu ternyata memang seperti itu ya. Bisa jadi karena memori dari masa lalu. Jadi ini ya, teman kita yang mungkin merasa bingung juga gitu. Bang, saya kok hidupnya baik banget kok. Serangan kecemasan itu kenapa gitu? Mungkin karena memori di masa lalu. Kalau saya nasihat dari dokter tuh seperti itu. Makanya bisa menyampaikan ke teman-teman. Itu ya. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang saat ini kena kecemasan berlebihan cepat sembuh, cepat kuat mentalnya ya. Karena semakin kuat mental teman-teman, maka semakin mudah dalam mengatasi kecemasan berlebihan. Dan jangan lupa untuk selalu belajar yang namanya stoikisme. Kecemasan berlebihan itu erat hubungannya dengan overthinking. Nih, otak yang berisik. Jadi kalau otak kita bisa lebih tenang, kita bisa mengabaikan hal-hal yang di luar kendali kita, dan kita fokus pada hal-hal yang kita kendalikan, kita bisa kendalikan, kita fokus pada hal-hal yang mau kita kerjakan saja. Insya Allah pikiran kita nggak terlalu berisik, tenang, dan kecemasan pun juga jarang muncul. Sebagai catatan penting teman-teman, kita itu hidup pasti punya rasa cemas. Ya, itu adalah bawaan dalam diri kita. Cemas itu adalah bawaan.
Jadi nggak bisa kita hilangkan, ya. Yang bisa kita lakukan adalah menerimanya dengan baik. Setiap ada kecemasan, ya udahlah, saya terima gitu ya. Saya ikhlas, ya Allah, saya punya kecemasan. Nah, kalau kalian sudah benar-benar ikhlas punya kecemasan, ya, kalian sudah benar-benar bisa menerima, maka kecemasan itu bukan hal yang menakutkan, ya. Dan ketika kecemasan datang, itu mudah sekali kalian kendalikan. Berbeda kalau teman-teman masih takut-takut, ya. Jadi jangan-jangan nanti saya kecemasan lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, mental kalian jatuh. Saat ada kecemasan menyerang, kalian down, habis teman-teman. Jadi nggak usah takut ya ke depannya. Nggak usah takut, udahlah. Gini, toh juga nanti juga pulih lagi kan, nanti juga normal lagi kan. Ya udah, apa yang harus kita takutkan? Ya udah, nikmatin aja, toh juga memang sudah takdir kita punya kecemasan gitu. Sehingga apa kita jadi punya persiapan. Oh ya udah deh, nanti kalau kecemasan lagi saya mau PDPS. Ya, pasrah, duduk, pernapasan, senyum. Saya mau praktekin. Nah, kalau teman-teman sudah sangat siap, biasanya kecemasan itu malah nggak datang-datang. Itu yang saya rasakan dulu, teman-teman. Saya jadi keselak. Jadi dulu itu semenjak saya sudah mulai tahu PDPS, saya sudah mulai berani secara mental, saya nungguin. Malah nggak datang-datang, teman-teman. Udah sampai sebulan nggak kecemasan-kecemasan ya, gara-gara saya sudah siap. Udah sampai 2 bulan pernah kecemasan sekali lagi, dan saya malah seneng, teman-teman. Wah, ini nih datang, waktunya PDPS, waktunya saya menikmati. Tapi nggak lama jantung berdebar-debar udah hilang. Dan akhirnya makin jarang, sekarang sudah nggak pernah gitu, teman-teman. Jadi kalau kita takut, kalau kita kayak mau menghindar, kalau kita nggak mau menghadapi, itu justru malah mudah kecemasan. Tapi kalau dari segi mental kita, wah oke lah, saya siaplah kena kecemasan lagi, saya siaplah kena serangan panik lagi. Oke, saya sudah tahu cara menghadapinya, saya sudah tahu angle-nya nanti begini, dan saya bakalan ngerasain, saya bakalan nikmatin. Nah, kalau sudah siap sesiap itu mudah sekali mengatasi kecemasan berlebihan. Itu ya. Oke ya teman-teman ya. Nanti saya akan bacain lagi komentar dari teman-teman yang lain, dan ini masih banyak nih komentar-komentar yang lain. Teman-teman komen aja di kolom komentar, karena saya tahu ya, mungkin teman-teman curhat, kalau kalian curhat sama orang yang nggak pernah punya kecemasan itu nggak nyambung. Kalian curhat aja di kolom komentar, pasti nyambung. Karena sama-sama pernah punya kecemasan. Kalau kalian curhat sama orang yang nggak pernah punya kecemasan, kalian bakalan cuma dibilang, kamu mah cuma kurang bersyukur, ya kayak gitu teman ya. Kamu mah lebay, kayak gitu dibesar-besarin, padahal kecemasan itu berat, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke ya, buat teman-teman yang mau curhat, silakan curhat aja di kolom komentar, nanti saya akan bacain ya kalau sempat ya, karena saya nggak tahu ya, kalau komentarnya makin banyak ya mungkin saya balesin, tapi kalau pas longgar saya bacain kayak gini, bikin video ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Saya doakan teman-teman mentalnya segera kuat dan kecemasan jarang menyerang, dan kalaupun menyerang kalian bisa mengatasinya dengan mudah. Amin ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.